Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan membahas analisis informasi keuangan dan bisnis. Dalam pertemuan yang pertama, fokus bahasan kita adalah overview analisis laporan keuangan. Komponen analisis laporan keuangan itu terdiri dari yang paling atas ini adalah lingkungan bisnis. Dalam lingkungan bisnis yang dianalisis adalah analisis industri dan analisis strategi. Ketika analisis ini selesai, maka harus dilanjutkan ke analisis accounting. Analisis accounting itu adalah menganalisis laporan keuangan apakah telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan didukung oleh sistem pengendalian intern yang memadai. Apabila kalian sudah yakin dengan hal tersebut, maka kalian bisa melanjutkan ke analisis finansial. Apabila laporan keuangan yang sudah diaudited, maka secara langsung analisis accounting tidak perlu dilakukan, langsung aja ke analisis finansial. Dalam analisis finansial, maka yang dilakukan adalah analisis cash flow, analisis profitabilitas, dan analisis risiko. Yang mana nantinya akan menghasilkan cost of capital estimate. Setelah melakukan analisis keuangan, maka bisa dilanjutkan pada akhir tahun dengan analisis prospektif. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, lingkungan bisnis tadi itu terdiri dari lingkungan eksternal maupun internal. Eksternal ada mikro, ada makro, internal ada kelemahan perusahaan, ada kekuatan perusahaan. Dari kekuatan dan kelemahan inilah yang akan digunakan oleh perusahaan itu untuk membuka peluang bisnisnya. Analisis industri, ya contohnya adalah seperti Indofood, itu adalah bergerak dalam industri makanan dan minuman. Unilever itu juga bergerak dalam bidang makanan dan minuman. Wingfood itu juga bergerak dalam bidang makanan dan minuman. Siapa yang mengelompokkan itu? Yang mengelompokkan itu adalah Bursa Efek Indonesia. Jadi tiga itu tadi bisa dikatakan industri yang sejenis. Oke rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, analisis keuangan itu dilakukan terhadap analisis profitabilitas maupun evaluasi pengembalian investasi. Analisis profitabilitas adalah analisis untuk menilai kemampuan sebuah perusahaan. Sedangkan evaluasi pengembalian investasi itu adalah digunakan untuk menilai apakah investasi yang ditanamkan itu pengembaliannya mendapatkan return atau tidak. Terus analisis risiko. Karena risiko itu datangnya yang di masa yang akan datang, maka lebih baik menggunakan laporan keuangan prospektif untuk melakukan analisis risiko. Yang ketiga adalah analisis arus kas. Yang dianalisis adalah, yang dievaluasi adalah sumber dana dan penggunaan dana. Sumber dana itu bisa dari operasional, yaitu penjualan.
Bisa juga dari investasi. Misalnya beli saham perusahaan itu beli saham perusahaan lain, maka dia ada kemungkinan untuk mendapatkan gain dari saham tersebut. Begitu juga untuk penggunaan dana. Penggunaan dana bisa untuk operasional maupun untuk mencicil pinjaman. Analisis prospektif. Saya katakan tadi, analisis prospektif ini adalah laporan keuangan di masa yang akan datang. Jadi perusahaan itu harus menyusun laporan keuangan prospektif. Aktivitas bisnis, ada aktivitas investasi, ada aktivitas pendanaan. Ya. Bukan hanya ini, tapi yang saya tampilkan adalah investasi dan pendanaan. Andaikan pinjaman itu 1 triliun, maka harus digunakan untuk investasi juga 1 triliun. Tidak bisa digunakan untuk yang lainnya, seperti untuk menambah modal kerja. Itu tidak boleh. Kalau uang dari pendanaan jangka panjang. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.